Oke, di video selanjutnya kita akan menambahkan list di sini. List ada jenis buku ya, sini. Dan juga jumlahnya. Kemudian kita masuk ke script di bagian indeks. Kita buka di bagian sini. Di bagian sini. Kemudian kita tambahkan script di sini. Kita tambahkan di line bootstrap 5 ya. Maksudnya kita ambil script di sini ya. Kemudian kita klik di create basis. Oke. Kemudian kita ambil script yang ini, kita copy. Kemudian kita letakkan di sini ya. Letakkan di sini. Oke. Kemudian script yang pertama kita lebarnya 8. Kedua kita lebarnya 4. Untuk di 8-nya, script pertama kita ambil dari sini sampai di div yang oke, sampai dengan div yang ini ya. Ctrl X, kita letakkan di sini, letakkan di sini ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian untuk yang script yang ini kita ambil script yang di list group. Oke, di sini. Kemudian kita pakai yang ini, Ctrl C, kita letakkan di sini seperti ini. Ini oke. Kita kasih keluar ya. Untuk Jumputron yang ini kita kasih letakkan di sini seperti ini. Kemudian Jumputron yang ini kita kasih keluar. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita save, lalu coba kita refresh. Oke, maka dia sampingnya di sini ya. Di sini. Oke. Nah, di sini kita akan menampilkan. Kemudian kita masuk ke bootstrap ini. Kita masuk ke get. Oke, kita ambil yang warna biru. Itu info ya. Kita copy, simpan. Kemudian kita letakkan di sini. Kemudian yang ininya tidak usah. Kemudian Ctrl S, kita refresh. Bukan di sini tapi. Kita refresh. Oke, seperti ini. Atau kita ubah saja warnanya. Kita ubah pakai warna infonya itu. Kita pakai warna merah ya, dengar. Pakai warna merah. Kita copy. Kita paste di sini. Sabar, tulis. Oke, kita paste di sini. Kemudian yang ininya kita kasih hilang. Oke, seperti ini. Ctrl S. Lalu coba kita, guys, saya terus di sini. Kita
kita refresh. Oke, seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan membuat perulangannya. Kita masuk ke script, cari data di tabel lain. Oke, yang ini kita copy, kemudian kita masukkan ke sini. Kemudian kita letakkan di bawah sini ya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk konektornya ini tidak usah. Kemudian untuk namanya kita tidak usah pakai. Kemudian untuk datanya ini, kemudian di sini list seperti ini. Untuk listnya ini kita copy, simpan di sini, paste di sini, di sini. Oke, kemudian select from, di sini jenis, kemudian jenis, kita hapus dulu ini, order by nama, ascending. Oke, jika ada, dia akan menampilkan ini, jika tidak maka dia akan ini. Tekan seperti ini, menampilkan ini. Ini kita penutup dulu. Kemudian di sini kita buka, PHP. Kemudian ini kita cut, kita letakkan di bagian depan ini ya. Oke, seperti ini. Kemudian di sini dengan nama ya, nama. Kemudian Ctrl S, coba kita jalankan, kita refresh. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Oke, kemudian kita masuk ke Bootstrap, list group. Oke, kemudian kita akan nantikan kasih box seperti ini ya. Kita ambil script ini, kita copy, tapi kita letakkannya di luar while ya. Kita letakkannya di atas ini ya. Oke, kemudian di sini kita kasih nama stok jenis buku. Ctrl S, lalu coba kita refresh di sini ya. Kita refresh. Oke, seperti ini ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita kasih kecil lagi. Di sini tadi, nah ya, di sini kita kasih 3. Kemudian di atasnya kita kasih, nah ya. Oke, di sini 9 ya. Save.
Lalu coba kita refresh. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita masuk ke database-nya dulu. Oke, DB perpustakaan. Oke, Excel. Kita ketik di sini, select ID jenis buku, koma, ID buku from buku. Oke, kemudian kita go. Oke, di sini ada jenis buku 8221 ya. Ada bukunya 13, 23, 27, 28. Oke, tinggal kita edit inline. Di sini kita tambahkan zoom itu kurung seperti ini, as stock from buku, kemudian group by ID jenis buku. Oke, seperti ini. Kemudian kita go. Oke, munculnya ada 3 ya, 1, 2, dan 8. Oke, sekarang kita masuk lagi ke script. Oke, di sini kita akan tambahkan script. Cari data di tabel. Kita copy ini. Oke, seperti ini. Kemudian konektornya ini tidak usah. Oke, kemudian di sini kita ganti dengan FF ID jenis buku. Seperti ini. Copy. Kemudian letakkan di bagian sini ya. Oke. Kemudian di sini ID jenis buku. Kemudian kita copy yang ini. Kita copy, simpan di sini. Kemudian dia akan ambil ID jenis buku. Dia akan cari di query yang kita sudah buat. Nah, ini. Kita copy. Dia akan mencari di jenis buku yang kita sudah buat. Di sini Ctrl V. Oke. Kemudian jika dia ketemu, kirim di sini. Itu 2. Di sini juga kayaknya. Jika dia ketemu, dia akan menampilkan di sini variabel tstok. Variabel tstok. Di sini namanya stok ya. Stok. Oke.
Jika tidak, maka variabel desktop akan desktop sama dengan 0 ya, sama dengan 0 seperti ini. Nah sekarang gimana ya, di sini dia akan menampilkan lebih kecil sama dengan PHP. Oke, seperti ini. Tampilkan variabel desktop. Oke, kemudian coba kita save, lalu coba kita refresh di sini ya. Di sini kita refresh. Oke, di sini semuanya 0 ya, kita lihat program. Oke, setelah kita sudah mengirim scriptnya, lalu coba kita save, lalu coba kita refresh. Oke, ya di sini sudah ada muncul di punya jumlah stoknya ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan buat di stok buku ini, dia akan muncul dia punya judul bukunya ya. Oke, kita akan buat di sini ya, di sini. Oke, kemudian kita cari modal di sini, modal. Oke, kemudian masuk dulu ke script. Di sini kita lihat. Oke, kita masuk lagi ke sini tadi ya. Kemudian tabel modal ini kita Ctrl C, kita letakkan di, kemudian kita letakkan di bagian sini. Oke, kemudian di sini main modal 1. Kemudian kita ambil ID listnya, kita copy. Kemudian di sini kita PHP X paste. Oke, kemudian seperti ini. Terus kita ambil tipe modal yang oke, kemudian kita copy ini, kemudian kita copy paste di sini. Oke, seperti ini. Kemudian memorinya ini kita ambil ke sini, kita letakkan di sini. Oke, kemudian kita ambil yang ini, kita copy, kita simpan di, kemudian di sini kita ganti dengan daftar. Kemudian kita letakkan di sini. Oke, kemudian di close ini kita ganti dengan tutup. Seperti ini. Oke, setelah itu coba kita save, lalu coba kita refresh ya. Di sini coba kita refresh, coba kita lihat di sini daftarnya ini. Oke, sudah ada daftarnya ya.
Sini sudah semua. Oke, seperti ini. Oke, kemudian dalam modal yang ini kita akan tambahkan display tabel dinamis ya. Kita masuk ke script, cari display tabel dinamis, display tabel dinamis. Oke, ini ya. Kita letakkan di dalam modal body ini ya. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Di sini metabel kita kasih nama metabel 12 ya. Kemudian di sini juga kasih nama metabel 12. Ini jangan. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian kita sesuaikan dengan penamaannya ini ya. Oke, copy di bagian metabel 12 dan di sini juga metabel 12. Oke, kita kembali ke sini. Kemudian main input 12, kemudian di bagian bawah juga sini main input 12. Oke, kemudian di tabelnya kita sesuaikan dengan tabel yang di atas ini ya. Ini kita copy, Ctrl C, sabar, bukan yang ini. Oke, jadi yang ini, tabel yang ini. Ini Ctrl C, kita turun ke bawah sini, kemudian kita letakkan di bagian sini. Ctrl C, Ctrl V maksudnya. Oke, seperti ini. Tapi kita lihat di bagian belakang, yang ini kita tidak pakai. Oke, kemudian variabel jenis buku ini harus sesuai dengan di atas ini, yang ini ya. Kita copy, kita letakkan di sini. Oke, seperti ini. Tinggal kasih nama di variabel ini 12 12 12 12 juga 12. Sini juga 12. Oke. Kemudian untuk perubahan hapus ini tidak ada. Oke. Aksi juga tidak ada.
kemudian di sini ada nomor, kemudian di sini judul, kemudian di sini tahun terbitnya, tahun terbit. Oke, sini nomor, judul, sini juga tahun terbit. Oke. Di sini di sini kita pakai variabel 0x plus plus. Oke, seperti itu. Kemudian di sini variabel 0x sama dengan 1. Oke, di sini kita tambahkan copy, kemudian tambahkan dulu 2, 3, 4, 5, 6. Tambahkan 6 dulu. Nama judul tahun terbit ISBN, jumlah halaman, jumlah buku. Ini ada kesalahan tadi. Di sini ISBN-nya. ISBN. Kemudian jumlah halaman, jumlah buku. Jumlah halaman, jumlah buku, jumlah buku, nama penulis, nama penerbit, nama penulis, nama penerbit, nama penulis, nama penerbit, nama penerbit, nama penulis, nama penerbit, nama rak, nama lemari, nama rak, nama lemari, mari unduh. Oke, kita buat lagi. Sini kita buat lagi 11, bisa 9. Copy 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tahun terbit ISBN, jumlah halaman, jumlah buku, jumlah halaman, jumlah buku, nama penulis, nama penerbit, nama penulis, nama penerbit, nama penerbit,
nama rak, nama lemari, nama rak, nama lemari, nama lemari, dan terakhir unduh. Oke. Setelah kita sudah mengedit scriptnya, lalu coba kita save, lalu coba kita refresh ya. Sini. Oke. Yang sudah ada stoknya ini coba kita lihat. Oke, sudah ya. Sudah ada. Sini juga sudah. Kemudian sini juga ada. Oke, ada ya. Yang tidak ada stoknya ini berarti dia tidak ada tabel. Tidak ada isi dalam tabel maksudnya. Seperti ini. Oke. Di sini sudah ya, sudah semua tadi. Kemudian di sini jumlah bukunya sudah sama semuanya. Ini sales berita 40, fisika 70, komputer 49, setelah itu novel 60. Seperti ini. Kita lihat saat menu pencariannya itu di sini. Kalau saat kita ubah di my tabel 12, jadi my input 12 juga ikut berubah seperti ini. Begitu juga di atas ini. Di sini my tabel 12 harus ubah juga di my input 12, seperti itu ya teman kiranya. Kemudian kita coba tes, cari di sini. Cari. Sudah jadi. Coba di sini lagi. Sudah jadi ya menu pencariannya. Kemudian kita akan menambahkan profil untuk perpustakaannya ya. Kita mulai dari sini ya. Dari sini di atas body. Untuk bodinya kita masukkan dulu seperti ini. Kita masuk ke bootstrap. Kita cari only yang ini ya. Kemudian kita cari. Kita copy yang ini. Saya letakkan di bawah sini. Di sini kita tambahkan center ya. Center seperti ini. Kemudian di belakangnya juga tambahkan penutup center ya. Center. Seperti ini. Kita save. Kita refresh ya. Lihat. Seperti ini. Coba kita save. Dia jadinya seperti ini ya. Kemudian kita cari data di tabel lain ya. Kita buka di sini, cari data di tabel lain. Ini kita copy, lalu kita letakkan di sini saja ya. Di sini dulu. Kemudian ini tidak usah. Seperti ini. Di sini kita tambahkan data profil.
profil, kita copy, tekan di sini juga. Kemudian select bintang from profil ya. Kemudian selectnya tidak usah. Profil seperti ini. Jika ditemukan maka dia akan menyimpan di sini variabel nama perpustakaan. Kita dapat pakai nama perpus ya, nama perpus. Lalu di sini kita nama perpustakaan. Oke, kemudian kita copy dulu ini, kita buat di sini, enter 3 4 5. Yang pertama itu, yang kedua itu alamat ya. Alamat, email, telepon, telepon, yaitu URL. Oke, nah di sini alamat email, telepon, kemudian URL ya. Oke, kemudian di sini kita tambahkan php h variabel nama perpus katanya kurang kecil seperti ini. Oke, kemudian sebar, tambahkan di sini br. Oke, setelah itu kita copy ini, kita copy 1 2 3 4 5 ya, 2 3 4 5. Oke, kedua di sini alamat, email, telepon, baru URL ya, URL. Terus di sini tambahkan p, di sini juga p, di sini juga p, dan di sini juga p, seperti ini. Maaf ya, ini anak kesalahan dari di sini tidak ada. Tidak, langsung di sini kita tambahkan alamat titik 2 seperti ini. Kemudian kita save, lalu coba kita refresh ini.
Ini sudah muncul nama perpustakaan Induk Kupang. Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan guys, nomor 1 Kayu Putih, Kota Kupang. Oke, di sini kita ganti dulu. Di sini kita juga ganti warnanya dengan dark. Oke, teks dengan fluid seperti ini. Coba kita refresh. Oke, akan muncul seperti ini ya. Oke, kemudian di sini kita tambahkan telepon kedua. Kita copy dulu yang ini ya, simpan di sini. Kita ganti sini dengan telepon seperti ini. Kemudian copy lagi ini, copy koma, Ctrl V, sini email ya. Email. Kemudian di sini juga email. Kemudian sini koma lagi, website guru PHP URL koma BR seperti ini. Save, lalu coba kita refresh. Oke, seperti ini ya. Perpustakaan Induk Kupang, alamat, telepon, email, website seperti ini. Oke, untuk perpustakaan Induk Kupang kita kasih strong. Sini strong supaya dia hurufnya tebal ya. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan profil perpustakaannya. Oke, kita masuk ke Bootstrap, di grid ya, grid. Mana grid? Ini grid yang ini ya. Kita copy. Oke, di sini kita copy dulu ini, copy. Kemudian di sini kita tambahkan seperti ini, tambahkan BR ya, div maksudnya div penutup.
ini. Kemudian di sini kita kasih 5, pokoknya ini kasih 7 ya. Kemudian coba kita save, kita refresh di sini. Maka dia bergeser ke kanan seperti ini. Oke, kemudian di sini kita akan menambahkan gambar ya. Oke, kemudian kita ketikkan di sini img plus img srj sama dengan tanda petik. Kemudian di sini kita tambahkan ini kesalahan. Di sini kita tambahkan assets miring gambar dot miring lagi baca dot png. Kemudian widthnya ini kita tambahkan 50% ya, 50%. Oke, kemudian coba kita save, lalu coba kita refresh di sini ya. Dia ukurannya kecil ya, kita coba kasih besar lagi. Ini ukurannya itu sekitar 80%. S, lalu kita refresh. Oke, seperti ini. Tambahkan lagi sedikit, 85. Coba save. Oke, seperti ini ya. Kemudian kembali, kemudian kita tambahkan profilnya. Di sini input konektornya tidak usah. Seperti ini. Kemudian kita copy dulu ini, kita copy, enter, tambahkan di sini deskripsi ya. Deskripsi di sini juga deskripsi ya. Deskripsi. Oke. Kemudian ini kita pindahkan di bagian atas, Ctrl X, bagian atas, kita tambahkan di bagian luar sini seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya di sini kita BR lebih kecil, datanya PHP lebih kecil, tandanya PHP, besar di sini S. Kemudian kita ambil deskripsinya ini di sini. Di sini ya, titik koma. Kemudian di sini kita kasih center, kemudian center di bagian belakang ini. Center. Oke.
Kemudian di sini kita tambahkan P. Kemudian di sini juga P. Di sini juga P. Ini juga P. Di sini juga P. Di sini juga tambahkan P. Kemudian di sini juga P. Kemudian kita save, lalu coba kita refresh ya. Oke, deskripsi teks sudah ada di bawah ini ya. Oke, setelah kita sudah mengedit deskripsinya, lalu coba kita save, lalu coba kita refresh. Oke, sudah jadi ya deskripsinya seperti ini. Oke, sudah jadi. Oke, kita akan menambahkan jumputron. Di sini kita copy yang ini. Oke, Ctrl C. Di bagian kita lihat di sini. Kita tambahkan di bagian sini. Oke. Kemudian penutupnya di bagian bawah. Penutupnya di sini ya. Div. Oke, seperti ini. Coba kita refresh. Maka akan jadi hasilnya seperti ini ya. Oke, kemudian untuk penelusuran dengan pendaftaran kita pakai tombol warningnya. Di sini warning itu warna kuning ya. Warning. Kemudian di sini juga warning. Oke. Setelah itu coba kita refresh. Oke, seperti ini ya. Seperti ini hasilnya. Oke, kemudian Anda mencari buku ini yang berjudul, kita letakkan, kemudian ini kita letakkan di Ctrl X, kita letakkan di dalam jumputron ya. Oke, kemudian kita refresh di sini ya. Oke, ya sudah ada dalam ini ya. Aku mencari seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat file untuk unduh ya. Tombol untuk unduh ini ya. Oke, kemudian kita lihat di sini ada unduh ya. Oke, kemudian kita buka script. Oke, kita copy display image yang ini, kita copy, kita letakkan di bagian unduh ya, di bagian unduh yang ini. Sini. Oke, seperti ini. Kita shift tab. Oke, shift tab lagi seperti ini. Terus di sini ya pakai D12. Di sini ID buku ya. ID buku. Kemudian di sini kita pakai unduh saja. Kita save. Kemudian kita refresh. Oke, coba kita lihat. Belum ada ya. Oh, sudah ada di sini ya. Satu. Di sini sudah ada satu. Oke, sudah ada ya. Kita coba lihat. Kita coba unduh.
Oke, seperti ini ya. Tutup. Oke, sekarang untuk sudah selesai. Sekarang kita masuk ke daftar pengunjungnya, pendaftaran pengunjung. Oke, kita masuk sini, kita cari pendaftaran pengunjungnya. Oke, kayaknya di sini ya. Oke, di sini. Oke, untuk bagian sini kita tambahkan modal. Kemudian kita copy ini. Oke, saya copy, simpan di sini ya. Oke, di sini main modal DP ya, daftar pengunjung. Oke, kemudian masuk lagi sini, bikin bawah sini. Kemudian saya copy, saya letakkan di bagian sini jadi ya. Saya letakkan di bagian sini. Oke, bagian sini. Maaf, ini ada pelan. Oke, tekan di sini. Oke, kemudian di sini kita tambahkan pendaftaran pengunjung. Sini main modal DP. Kemudian di sini kita ubah dengan pendaftaran pengunjung baru ya, seperti ini. Kemudian di sini kita kasih MD atau medium. Kemudian di sini close ini kita dengan tutup ya. Tutup. Oke, kemudian kita save. Kemudian kita refresh di sini. Oke, kita klik di pendaftaran pengunjung. Oke, pendaftaran pengunjung baru seperti ini ya. Oke, kita kembali. Oke, kemudian kita untuk pendaftaran baru ini kita masuk ke input form. Oke, kita copy yang ini. Kemudian kita letakkan di sini. Kemudian tambahkan bentuk form seperti ini. Oke, kemudian di sini kita tambahkan pengunjung create. Kemudian di sini kita ganti insert pengunjung seperti ini. Kemudian di create ini tambahkan satu lagi, kita copy dulu ini. Copy, tambahkan data file. Insert pengunjung.php. Bentar. Ini kenapa? Insert pengunjung.php.
file is place. Oh, tidak jadi. Kita lihat dulu. Oh, file di create di sini ya. Di sini tambahkan satu file. Oke, enter seperti ini. Dan kemudian kita masuk dulu ke beranda, kita Ctrl F, kita cari ubah data pengunjung. Oke, ini kita copy dari beranda di ubah data pengunjung, kita copy, kita masuk ke indeks, kemudian di sini ya, enter lagi. Oke, kita simpan di sini ya, kita paste di sini. Oke, lihat. Oke, dari sini ya. Kemudian kita masuk lagi ke beranda yang kita copy tadi dari unsur unit ini sampai ke sini, kita copy, kemudian Ctrl C. Tadi kita copy di mana? Di sini ya. Oke, kita copy, kita masuk lagi ke indeks, kita simpan di sini ya. Oke, begini. Yakin ingin mengubah dan menyimpan data ini seperti itu ya. Kemudian masuk lagi ke beranda, ambil button simpannya ya. Oke, yang ini ya. Ctrl C, kemudian tekan di bagian bawah di sini ya, Ctrl V seperti ini. Oke, setelah kita sudah mengedit daftaran pengunjung baru, kita save, lalu coba kita refresh. Oke, kemudian kita ketik di sini. Oke, di sini pendaftaran pengunjung baru ya. Sudah ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, email, telepon, kategori, dan paspor. Oke, kemudian untuk simpannya, kita lihat di insert pengunjung ya, di create insert pengunjung sini. Kemudian kita Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita masuk lagi ke indeks, kita letakkan di bagian bawah, kemudian kita letakkan di sini ya, di insert pengunjung. Oke, kemudian kita masuk ke beranda, kita klik di sini, pesan ya, pesan. Oke, kita copy yang ini. Oke, kita copy, kita masuk ke indeks, kita letakkan di bagian sini. Oke, tapi ada beberapa yang harus kita seperti ini. Oke, yang ini bawahnya kita hapus. Oke, seperti ini. Kemudian cek di sini, kita ganti duplikat pengunjung.
Ctrl S. Kemudian untuk duplikat pengunjung ini kita letakkan, jangan letakkan di sini ya. Kita letakkan di sini ya. Oke, kita ganti di sini. Email atau telepon, email atau telepon telah terdaftar ya, telah terdaftar. Kita tambahkan pendaftaran gagal. Oke, setelah kita sudah mengedit skripnya, lalu sini kita save. Kemudian coba kita refresh. Oke, coba ke isi data. Sini isi datanya. Oke, sisa itu email, telepon. Oke, setelah itu password 1 2 3. Coba kita simpan. Oke, masih gagal ya. Kemudian di sini kita tambahkan Puspa ini, Puspa Stikom Uyelindo Kupang ya. Oke, kemudian kita save. Lalu coba kita refresh di sini ya. Oke, di sini sudah Puspa Stikom Uyelindo Kupang. Oke, kita kembali ke script di sini ya. Untuk modul ini kita buka lagi. Kemudian di sini kita ganti beranda ini dengan login pengunjung. Oke, kemudian coba kita save. Kemudian kita refresh. Oke, di sini sudah ada login pengunjungnya. Seperti ini. Kemudian untuk login pengunjung ini masih kosong ya. Oke, save. Kita refresh. Oke, seperti ini ya. Oke, kemudian kita masuk ke index. Kita lihat. Oke, di bagian di sini kita tambahkan option value sama dengan, kemudian kurung option ini. Oke, di jenis kelamin dan di sini juga ya, di kategori. Di sini. Oke, kemudian ini kita Ctrl X, kita letakkan di sini ya. Oke, kemudian di bagian nama ini, untuk value ini kita kasih kosong. Oke, kemudian untuk ini kita hapus. Oke, seperti ini. Kemudian untuk value-nya kita hapus. Sini juga value-nya kita hapus. Kemudian di sini juga value-nya kita hapus kecuali fungsi ubah ya. Oke, ini juga hapus.
Oke, kemudian ini push, ini juga kita push. Oke, kemudian di bagian bawah ini dulu kita push. Oke, setelah kita sudah mengisi semua scriptnya, kita simpan, lalu coba kita refresh ya. Oke, kita masukkan judul novel, kemudian oke, maka dia seperti ini ya. Kita mau tambahkan data di sini seperti ini. Oke, untuk autentikasi dan manajemen nanti akan kita lanjut lagi nanti ya. Oke, untuk video kali ini sampai di sini, sekian dan terima kasih.